Dari BPJS Ketenagakerjaan tentu ini terpusat kegiatannya. Maksudnya kegiatannya itu dilakukan serentak seluruh Indonesia. Nah, terus saya baca temanya. Tema kita sekarang 2023 kemudahan layanan prioritas kami. Nah, jadi kemudahan layanan ini memang menjadi satu poin penting di BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun kita sebenarnya instansi pemerintah, namun kita mengelola yang namanya orang-orang yang sedang dalam kesulitan atau sedang dalam masalah, seperti misalnya PHK, kemudian mengalami risiko kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia. Nah, dari sinilah muncul yang namanya tema kemudahan layanan menjadi prioritas kami. Nah, dari hari pelanggan ini ada beberapa rangkaian, seperti misalnya kita melakukan kunjungan ke rumah sakit di mana terdapat peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sedang dirawat karena risiko kecelakaan kerja. Kemudian kita juga melakukan kunjungan kepada perusahaan yang mempekerjakan disabilitas atau lebih ke peserta yang sudah menerima manfaat layanan tambahan pelatihan kerja dan sudah dipekerjakan kembali oleh perusahaan atau badan usaha. Selain itu juga tentu di kantor cabang sendiri, sebagaimana dengan kantor-kantor lain, tentu ada euforia bagaimana hari pelanggan itu bisa dilaksanakan. Penawaran kemudahan yang dilakukan apa aja Pak untuk tahun ini? Tentu kalau untuk penawaran kemudahan dengan zaman sekarang yang fokus kepada digitalisasi, kita juga lagi maraknya mengkampanyekan penggunaan aplikasi JMO. Nah, aplikasi JMO ini mungkin teman-teman sudah ada yang menggunakan. Saya sendiri juga sudah pernah mencoba. Begitu sederhana dalam hal proses klaim. Nah, utamanya klaim jaminan hari tua itu bisa kurang dari setengah jam. Itu dana tenaga kerja sudah masuk ke rekeningnya dengan klaim di rumah tanpa ke kantor. Nah, ini kita lagi kembangkan juga yang namanya klaim jaminan kematian melalui JMO. Jadi masyarakat pekerja atau ahli waris tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor. Nah, dengan aplikasi JMO ini juga kita sangat berharap perusahaan dapat tertib, misalnya melaporkan aset omsetnya, kemudian melaporkan NPP-nya dan lain-lain, supaya itu menjadi satu dasar untuk peserta bisa mengakses ini namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi di aplikasi JMO itu sudah lengkap semua. Karena ya kita mendorong seluruh pekerja ini dapat menerima haknya sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Pak, itu kan untuk yang layanan digital. Bagaimana dengan mereka ataupun peserta yang mungkin belum memiliki Android dan sebagainya seperti itu? Nah, bagaimana? Apakah juga diberlakukan sama atau gimana Pak? Kalau untuk peserta yang istilahnya belum familiar dengan sistem aplikasi atau misalnya istilahnya kalau di luar itu sistem digitalisasi, tentu kita memberikan pelayanan melalui kantor cabang ataupun kita langsung ke perusahaan. Contoh misalnya ada perusahaan yang PHK massal misalnya. Nah, itu kami yang harus ke perusahaannya. Bahkan kami bisa menggandeng perbankan apabila tenaga kerjanya belum memiliki rekening. Misalnya di perusahaan-perusahaan yang jauh dari kota, kemudian relatif pada saat menerima gaji itu kebanyakan secara manual. Nah, jadi kita menggandeng perbankan supaya buka rekening di tempat, klaim di tempat. Jadi tidak perlu mereka yang jauh-jauh ke sini. Karena kita juga berpikir bahwa misalnya JHT-nya atau tabungannya itu sekitar 4 juta 5 juta untuk turun ke kantor cabang, tentu membutuhkan biaya. Nah, ini yang kita hindari.
peserta. Dan ini sudah beberapa kita lakukan, termasuk hari ini kita berkunjung ke Rumah Sakit Kabupaten Sorong karena di sana kita deteksi ada klaim yang cukup banyak. Nah, kita belum melihat apa permasalahan di sana sehingga karyawannya banyak. Makasih Mas. Mas dari ini.